Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Kripto Indonesia. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya menjadi sukses ya ke depannya, dan insya Allah rezekinya bertambah luas. Amin ya, amin amin ya robbal alamin. Jadi pada video kita yang kelima malam hari ini teman-teman, kembali lagi admin ya di Kripto Indonesia akan menyajikan sebuah berita yang cukup panas ya terkait dengan blockchain daripada Bitger ya. Jadi ada artikel yang mengatakan ya bahwasanya Bitger itu menjadi blockchain generasi kedua, yang mana kita generasi ketiga ya, yang mana untuk blockchain generasi pertama kita sudah ketahui bersama bahwa itu adalah miliknya Bitcoin, kemudian generasi kedua adalah miliknya Ethereum, dan ternyata untuk blockchain generasi ketiga sepertinya banyak yang memprediksi itu akan jatuh untuk Bryce Bitger teman-teman ya. Wow, mantap jiwa. Dan menurut saya informasi ini baru dikatakan mantap jiwa sih teman-teman ya. Akankah yang jadi pertanyaan ya dari para holder daripada Bryce Army, akankah ke Rp1 ya jika seandainya benar-benar ya Bitger Bryce akan menjadi blockchain generasi kedua? Kalau menurut admin pribadi ya, kalau kita lihat harga dari Bitcoin sendiri yang ratusan juta, dia adalah generasi pertama, kemudian Ethereum adalah generasi kedua dengan harga juga yang puluhan juta, tidak menutup kemungkinan ya di masa-masa mendatang Bitger Price itu akan berada di harga Rp1 ke atas. Dan bahkan kita bisa memprediksi ya, kalau misalkan Bitger Price itu menjadi blockchain generasi ketiga, maka harganya itu bisa di atas Rp1 teman-teman ya. Ini menjadi asumsi pribadi admin ya. Oke, sebelum kita lanjut, disclaimer konten ya. Untuk isi materi ya dalam video ini jadikan saja sebagai tambahan referensi, bukan saran keuangan, karena untuk menentukan jual beli itu adalah teman-teman sendiri ya. Jadi tetap dior tentunya dan gunakan uang dingin. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita lihat bahwasanya artikel ini mengatakan bahwa teknologi Bryce itu bisa mengganggu dominasi Bitcoin dan Ethereum. Di sini kita bisa melihat teman-teman ya, apa sih ya yang membedakan Bitger Bryce dengan koin atau token yang lain. Jadi yang pertama itu adalah Bitger Bryce itu tentunya terdesentralisasi ya, tidak seperti beberapa blockchain tradisional yang terpusat ya, seperti Bitcoin ataupun Ethereum, itu kan terpusat. Kalau Bitger Bryce dia itu terdesentralisasi teman-teman ya. Jadi intinya ya, blockchain Bitger sepenuhnya terdesentralisasi dan memberikan transparansi dan keadilan yang lebih besar untuk semua pengguna. Jadi ada transparansi dari blockchain Bitger Bryce teman-teman ya, itu yang menjadi andalan ya, sehingga menjadi salah satu pembeda Bitger dengan perusahaan kripto yang lain. Tentunya seperti itu ya. Kemudian biaya gas nol. Nah, tentunya teman-teman ya mengetahui bahwa dalam jangka waktu 2 bulan terakhir kita lihat bahwa Bryce itu adalah satu-satunya koin atau token yang memiliki kemitraan paling banyak ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan Bryce Bitger teman-teman. Yang menjadi pemicu sehingga hal itu terjadi adalah karena biaya gas nol atau hampir gratis ya digunakan blockchain Bitger. Tidak ada biaya gas, artinya semua transaksi itu diproses dengan cepat dan efisien. Nah, itu yang menjadi salah satu pemicunya teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya adalah keamanan tingkat atas. Jadi yang paling membuat banyak perusahaan ingin mengintegrasikan perusahaannya dengan teknologi blockchain Bitger itu karena blockchain Bitger memiliki keamanan tingkat atas. Jadi para investor, para pengusaha itu cenderung tenang teman-teman ya, cenderung tenang ketika menggunakan blockchainnya si Bryce ini. Nah, di sini katakan bahwasanya blockchain Bitger itu sangat aman menggunakan algoritma enskripsi canggih
untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Wow, mantap jiwa teman-teman ya. Kemudian meluncurkan proyek Anda di Bitger. Jadi ketika ada perusahaan yang ingin meluncurkan proyek menggunakan blockchain Bryce, maka itu akan mudah digunakan. Jadi platform Bitger itu mudah digunakan, memudahkan pengguna baru untuk memulai dan meluncurkan proyek mereka dengan cepat dan efisien. Nah, tentunya ini yang dicari oleh banyak perusahaan. Bagaimana proyek mereka ini bisa berjalan dengan cepat dan dengan efisien tentunya teman-teman ya. Ini yang diharapkan sebenarnya. Kemudian terjangkau. Nah, ini juga penting. Nah, karena blockchain Bitger bebas digunakan, meluncurkan proyek di platform bisa jauh lebih murah daripada alternatif blockchain lain. Platform ini sangat murah karena pendekatan biaya gas nol saat berinteraksi dengan jaringan. Nah, ini yang menjadi daya tarik tersendiri sih sebenarnya ya. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan Bryce. Dan kedepannya kalau ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan adopsi massal untuk token Bryce itu akan benar-benar terjadi teman-teman. Dan ketika itu terjadi, makanya akan terjadi pergerakan harga yang sangat signifikan ke atas alias pump teman-teman ya. Itu yang harus kita waspadai sih sebenarnya. Kemudian jangkauan yang lebih besar ya. Dengan meluncurkan proyek di blockchain Bitger, bisnis kita itu dapat memanfaatkan jaringan pengguna dan pelanggan yang berkembang, memberikan paparan dan jangkauan yang lebih besar untuk proyek mereka. Sampai hari ini ada lebih dari 500 proyek yang muncul di blockchain dengan lebih banyak proyek inovatif yang sedang dikerjakan. Ini hanyalah permulaan sebagai pemimpin masa depan dalam industri ini. Wow, mantap jiwa ya. Jadi kita lihat ya, ada sekitar 500 proyek teman-teman ya yang muncul di blockchainnya Bitger ini teman-teman ya. Dan kedepannya akan menjadi pemimpin masa depan dalam industri. Amin ya, mudah-mudahan saya seperti itu. Jadi ya semakin yakin sih ya admin pribadi untuk hold Bryce ini. Kemudian pertumbuhan jaringan pengguna. Dengan bermitra dengan Bitger, bisnis dapat memasuki jaringan pengguna dan pelanggan yang berkembang, memberikan paparan dan jangkauan yang lebih besar untuk proyek mereka. Kemudian kecepatan dan efisiensi transaksi. Teknologi blockchain Bitger menawarkan kecepatan transaksi yang sangat tinggi, hingga 100.000 transaksi per detik dengan waktu rata-rata 15 detik. Ini sangat jauh melebihi Bitcoin dan Ethereum teman-teman ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa tidak menutup kemungkinan Bitger Bryce inilah yang akan menjadi blockchain generasi ketiga setelah generasi pertama adalah Bitcoin dan generasi kedua adalah Ethereum. Dan boleh kita sejajarkan kualitas dari Bitcoin, Ethereum dengan Bryce. Itu tidak menutup kemungkinan ya, meskipun harga daripada Bryce itu sangat murah. Penyebab harga Bryce sangat murah itu karena suplainya banyak teman-teman ya. Karena suplainya banyak, ada sekitar 1 kuadriliun. Tapi kalau dilakukan proses burn, buyback, kemudian dikirim ke dompet mati oleh para pengembangnya, tidak menutup kemungkinan 1-2 tahun suplainya itu akan tidak terlalu banyak dan akan sesuai dengan utilitas yang dimiliki oleh Bryce itu sendiri. Seperti itu teman-teman logikanya ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa kita lihat di sini evolusi teknologi blockchain. Wow. Jadi di sini untuk generasi pertama adalah Bitcoin ya. Generasi pertama adalah Bitcoin. Blockchain pertama membuka jalan bagi mata uang terdesentralisasi dengan membangun kepercayaan dan memastikan transparansi dalam transaksi ya. Seperti itu ya. Jadi Bitcoin juga terdesentralisasi sebenarnya teman-teman ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah generasi kedua adalah Ethereum atau ETH. Ethereum mengambil blockchain selangkah lebih maju dengan mengaktifkan kontrak pintar. Jadi andalan daripada Ethereum itu ada kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi yang membuka banyak kemungkinan baru untuk bisnis ya. Itu yang menjadi penyebab harga Ethereum puluhan juta. Dan yang terakhir adalah generasi ketiga, dikatakan itu adalah Bitger. Wow, mantap ya. Ini sangat luar biasa ya. Kenapa generasi ketiga adalah Bitger? Bitger membawa blockchain ke tingkat selanjutnya dengan pendekatan inovatifnya untuk menciptakan ekosistem Web3 yang terintegrasi penuh dengan skalabilitas dan kecepatan. Ya. Jadi kalau misalkan Ethereum itu mengaktifkan kontrak pintar, maka blockchain Bitger itu menciptakan ekosistem Web3 yang terintegrasi penuh dengan skalabilitas dan kecepatan. Jadi mengandalkan ekosistem Web3
Artinya ini yang paling terbaru di tahun 2023 dan mengandalkan kecepatan, sehingga Bitgerberise itu memenuhi persyaratan teman-teman untuk menjadi blockchain generasi ketiga. Dan kalau ini terjadi betul-betul melantik Bitger adalah generasi ketiga blockchain, maka tidak menutup kemungkinan harga akan terjadi pump besar-besaran teman-teman ya. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan saja ya. Kapan pump besar-besarnya kita tunggu saja. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.